Halo, selamat siang, pagi, dan petang. Kembali lagi bersama Edo dari Garis Cerita Arsitek. Pada pembahasan kali ini melanjutkan seri perdana kami untuk Garis Cerita Arsitek. Berikutnya kita akan membahas tentang apa saja yang akan harus disiapkan kedepannya ketika dalam proses pembangunan. Tentunya dana menjadi hal utama, serta ilmu pengetahuan pendukung yang secara umum diketahui oleh pemilik rumah. Karena dalam proses pembangunan ya kadang ada hal-hal yang sepertinya akan lebih diketahui oleh pelaksana, baik itu arsitek maupun pembangun, yang kadang memberikan informasi yang cukup membingungkan dan memberikan orientasi yang menguntungkan di sebelah pihak. Oke, dan sehingga dari pemilik rumah harus sedikit banyak paham ya apa yang akan terjadi di lapangan. Kemudian juga tentunya kita banyak-banyak membuka hati kepada arsitek, pembangun kalau ada terjadi perbedaan yang nantinya kalau misalnya kita selalu benturkan menjadi hal yang kurang baik yang kemungkinan akan dihadapi apa aja ya. Oke. Biasanya ada perbedaan dari apa yang dibicarakan di awal dan apa yang disodorkan di depan. Misalnya arsitek sudah mendesain, ada selisih dari luasan yang diharapkan. Ya tentunya itu akan berakibat dari pembengkakan biaya, atau kalau misalnya mengecil ada ketersediaan ruangan yang tidak tercapai ya. Hal-hal ini harus disampaikan, dan mungkin runtutan di awal sampai kejadian ini terjadi itu juga bisa jadi ada order permintaan dari owner, atau juga lebih ke arah ketersediaan lahan, atau ada analisa dari arsitek yang ternyata harus digeser, harus diubah dari kesepakatan awal. Misalnya ternyata ruang keluarga yang diharapkan tidak bisa seperti seluas yang diinginkan. Nah itu memang tentunya harus didiskusikan, tidak serta-merta digelontorkan oleh sang desainer sehingga owner seperti Anda yang menjadi bingung ya, loh kenapa jadi seperti ini, seperti itu. Tapi biasanya gini, untuk arsitek dalam perjalanannya seringkali lost control ya, kadang lost control tentang luasan tersebut, sehingga endingnya atau akhirnya itu akan menjadi pembengkakan dari luasan. Luasan itu kadang sebenarnya nggak bisa jadi acuan benar dalam mengukur RAB, tapi itulah acuan termudah untuk para kontraktor memberi beauty contest di awal kepada Anda. Oke. Selanjutnya selain luasan, yang suka bergeser itu adalah urusan finishing, urusan tampak, tinggi bangunan. Itu kadang juga akan menyebabkan pembengkakan dari anggaran. Nah, hal-hal ini yang saya pikir harus selalu diingatkan oleh pemilik rumah atau owner seperti Anda, untuk selalu mengingatkan, Pak arsitek, apakah masih aman yang sudah kita sampai titik saat ini, desain Anda apakah sudah masih sesuai dengan kesepakatan. Karena memang apapun yang harus dicapai di ujung itu sebenarnya sudah disampaikan di awal bahwa si owner punya duit segini, punya dana sekian, sehingga si arsitek harus bermain atau bergerak di koridor tersebut. Memang kalau misalnya tidak seperti itu, proyek yang akan Anda harapkan itu bergesernya cukup jauh ya. Bisa jadi over budget, atau kalau memang luasannya sudah tidak mau digeser, Bapak atau Ibu akan menggeser spesifikasi yang bahasa audionya ya gini, fidelity-nya berkurang gitu. Jadi bangunan itu seperti banyak yang di-cut yang sifatnya mengurangi kualitas baik visual, fungsi, dan sistem ya, misalnya kayak utilitas dan lainnya. Oke, selanjutnya yang menjadi masalah selain dari keinginan dari
arsitek untuk mengekspresikan desain interior, juga untuk mengekspresikan bentukan dan lainnya. Ada juga dari keinginan Anda juga untuk bermain emosi dalam proses pendesainan, menggeser A, menambah B dan lainnya. Kadang ya seperti itulah yang ketika ada tampilan dari arsitek atau desain interior yang sudah berupa 3 dimensi, itulah biasanya Anda bermulai untuk berimprovisasi dan mencari tampilan yang Anda harapkan di awal. Nah, memang alangkah baiknya ketika di depan Anda dengan arsitek, dengan desain interior sudah mensepakati koridor tentang budget. Hal-hal inilah yang harusnya sama-sama sepakat. Walaupun bergeser bentuk, bergeser denah, tapi ketika budgetnya sesuai dengan apa yang Anda siapkan di awal, bangunan itu saya rasa akan cukup optimal dalam hasilnya nanti ke depan. Walaupun ini juga tergantung juga penawaran dari kontraktor. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang pelaksanaan. Dalam pelaksanaan memang kita secara legal harus menyelesaikan IMB dulu. Apakah IMB itu akan Bapak tangani atau Ibu tangani sendiri, atau memang bisa diserahkan oleh pihak ketiga. Biasanya itu menjadi satu servis dari kontraktor, walaupun juga ada keterlibatan dari arsitek yang memiliki SKA atau ICBP di wilayah tertentu yang memang menjadi syarat. Tapi memang kadang penyelesaian IMB khususnya untuk bangunan rumah tinggal bisa diselesaikan oleh orang ketiga. Berikutnya ketika masuk kontraktor, ini adalah satu yang cukup berbeda, karena kita bisa bilang anggaran 95% lebih ini ada di sini, ada di proses di sini. Karena memang di 5% itu harusnya ada di perencanaan. Umumnya seperti itu. Kadang memang kita sebagai owner pengen memotong biaya yang lebih di perencanaan, tapi harus hati-hati karena memotong di perencanaan itu pasti ada akibatnya di belakangnya. Yang harus dipersiapkan sekali oleh Anda sebagai pemilik rumah dan owner terhadap kontraktual di kontraktor itu adalah satu, kontraknya. Siapapun itu yang mengerjakan, ketika kontraknya Anda pahami prosesnya, resikonya, dan sistemnya seperti apa, hal itu seperti Anda menaiki kuda yang tanpa pelana, tapi ketika Anda mengetahui caranya, itu akan bisa Anda kendalikan. Proses dari pemilihan kontraktor memang akan lebih mudah ketika ada referensi baik yang Anda pernah gunakan, saudara atau memang orang dekat, dan memang secara company profile dan portfolio itu sudah sangat meyakinkan, walaupun bukan menjadi jaminan. Mungkin ini satu saran ya, ketika Anda membuat kontrak dengan kontraktor, termin pembayaran itu tidak hanya berupa angka-angka, persentase, dan angka yang sifatnya nominal, tapi juga harus diikat atau terikat dengan progres di lapangan. Karena bila mana Anda menggunakan finance dari pihak ketiga seperti bank, hal itu juga terikat. Bank hanya akan mencairkan bila mana misal pondasi selesai, topping off, kemudian dinding selesai, dan lainnya so on. Nah, hal-hal itu juga harus terikat dengan kontraktor Anda yang terjemahkan di kontraktual. Kenapa? Misalnya ada perselisihan dan Anda merasa harus di-cut dari kontraktor, atau memang dia kabur misalnya. Mereka harus hanya bisa mencairkan itu ketika persentase terpenuhi, progres di lapangan juga terpenuhi. Nah, ini Anda sedikit banyak lebih aman dan posisi menguntungkan. Beberapa rumah untuk mengadakan kontraktor atau pelaksana bisa menggunakan sistem tender. Kalau misalnya Anda tidak
kurang paham lah ya tentang proses tender seperti apa, Anda bisa meng-hire konsultan yang bisa mengadakan proses tender tersebut. Biasanya konsultan arsitek ya mampu mengadakan itu, atau memang konsultan yang sifatnya purchasing untuk kontraktor. Nah, ini ketika kontraktor sudah berjalan, apapun yang sudah disepakati di kontraktual dengan progres yang mudah-mudahan sesuai, pun kalau memang tidak sesuai, itu memang harus ada diskusi yang lebih konstruktif ya, tidak dalam kepala panas dalam menghadapinya. Oke, yang harus diperhatikan adalah koordinasi antara kontraktor dengan perencana itu harus tetap ada. Karena ketika Anda membayar putus untuk sebuah gambar, otomatis tanggung jawabnya di Anda. Itu yang harus Anda pikirkan. Kenapa? Ketika itu tanggung jawabnya di Anda tidak memiliki basic untuk mempertahankan suatu desain yang Anda sepakati dengan arsitek sebelumnya atau desain interior sebelumnya, dan kecenderungan dari kontraktor akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan ketika pekerjaan desain atau gambar yang disajikan kurang jelas atau memang harus diperjelas oleh perencana dan itu tidak ada. Kontraktor akan memberikan advice untuk revisi desain yang menurut mereka masih layak, cost masih tetap oke, tapi yang menjadi masalah adalah desainnya atau penyelesaiannya pastinya akan lebih simple, dan itu belum tentu memiliki kesatuan utuh dari desain yang ada. Nah, hal ini adalah kita bridging ke poin berikutnya adalah ekspektasi Anda dan hasil. Nah, ini cukup sulit ya, bahkan untuk bangunan-bangunan publik yang pada kenyataannya cukup banyak yang bergeser dari konsep arsitek atau konsep desain interior atau landscape sebelumnya. Ya, karena memang pergeseran material, pergeseran beberapa senti dari bentukan yang ada, atau memang simplify atau mempersimpel bentuk, itu juga cukup pastinya akan kita membuat mengenyut dahi ya, loh kok begini ya, loh kok begitu ya. Padahal gambar dari misalnya ya, gambar dari konsultan arsitek maupun konsultan interior tersebut cukup lengkap, tapi ternyata ya begitu keadaannya. Dan terus apa yang harus Anda lakukan ketika misalnya sudah mendapatkan kejadian seperti itu? Ya memang yang harus dilakukan itu harusnya bukan ketika serah terima, tapi dari awal. Tapi kan kita tidak bisa memutar waktu. Tentunya apa yang sudah diterima bisa Anda perdebatkan bila mana itu bukan dari keputusan Anda, tetap memang keputusan sepihak dari pelaksana. Tapi kalau memang itu menjadi keputusan Anda, ya memang Anda harus mengecek lagi, ternyata proses-proses yang saya sampaikan mungkin tidak Anda lakukan keseluruhan. Baik, saya coba rekap ya. Ketika pelaksanaan, Anda sebaiknya jangan melepaskan konsultan arsitek Anda atau interior Anda tetap untuk mengawal Anda dalam proses pelaksanaan. Baik itu memang sifatnya dalam kontraktual yang sifatnya retensi, atau memang Anda bayar tambahan sebagai bulanan untuk pengawasan berkala, let's say 2 minggu sekali atau sebulan sekali, yang menurut saya itu bahkan lebih workable dibandingkan Anda meminta konsultan arsitek membuat RAB. Kenapa? Karena RAB dari konsultan arsitek itu belum memasuki metode pelaksanaan, efisiensi dan lainnya. Itu lebih didapatkan oleh si penawaran dari kontraktor. Karena memang dari sisi waktu, dari sisi kompetensi juga berbeda. Konsultan arsitek tentu juga ingin karyanya terbangun sempurna. Memang tidak ada 100% yang sempurna, bahkan ketika semua secara gambar pun sudah sama di lapangan, tapi misalnya
Bapak atau Ibu meng-apple to apple kan itu antara gambar rendering dengan foto yang Bapak ambil. Nah, sudut angle-nya aja sudah berbeda. Ya, demikian ya untuk seri kedua, proses membangun rumah. Seri selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan rumah itu sendiri, karena memang hal-hal tersebut menjadi suatu hal yang paling dirasa, karena memang membangun rumah cuman 8-12 bulan. Tapi kalau misalnya merawat rumah itu ya sampai Anda keluar dari rumah itu. Ya, terima kasih. Selamat sore, pagi, dan petang, malam juga. Saya Edo, Garis Cerita Arsitek. Wassalam.